Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan pajak semua, terima kasih sudah bergabung ke dalam acara podcast KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2 untuk episode yang kedua. Pada episode kali ini, saya Richard sebagai penyuluh pajak Setiabudi 2 akan ditemani oleh narasumber saya. Saya Windu Widyasuti, salah satu anggota dari tim penyuluh pajak dari KPP Setiabudi 2 juga. Oke. Gimana Mas Richard? Apa hari ini? Pada hari ini kita akan membahas tentang suatu topik yang saat ini mungkin ramai dibicarakan oleh masyarakat ya. Karena masih hangat. Iya. Masih hangat. Pernah menimbulkan kegaduhan juga di masyarakat. Sempat ya. Iya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan memperjelas ya apa sih maksud dari aturan tersebut yang pada waktu aturan ini keluar sempat menimbulkan keresahan di masyarakat. Gitu. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas aturan Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022 yang temanya NIK menjadi NPWP. Singkatnya gitu ya. Iya, itu singkatnya. Memperlakukan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak, gitu. Betul ya Mas Richard. Nah, selama ini kita tahu isu yang beredar di masyarakat, Bu, katanya kalau aturan ini sudah diimplementasikan, seluruh warga negara Indonesia yang memiliki NIK itu otomatis langsung bayar pajak, harus menjalankan kewajiban pajaknya, gitu. Langsung nantinya seluruh masyarakat yang sudah memiliki NIK sudah otomatis punya NPWP. Apakah seperti itu ke depannya, Bu? Nah, inilah yang kadang-kadang ya, karena kesimpang siuran ini sehingga masyarakat awam suka menjadi bingung, dan bingung itu arahnya kan pasti menjadi khawatir gitu ya. Sebenarnya begini penjelasannya Mas Icat, bahwa NIK dan NPWP itu memang sekarang ke depan akan diimplementasikan sebagai satu identitas tunggal. Namun sebagai catatan bahwa ketika kita punya NIK, bayi juga punya NIK kan, tidak otomatis serta-merta itu menjadi NPWP. Nanti ada prosedur 1 step atau 2 step untuk dia sebagai NPWP. Kita kembali ke persyaratan kapan seorang wajib pajak itu harus wajib punya NPWP. Sesuai dengan Undang-Undang KUP dinyatakan di situ bahwa ketika seorang wajib pajak, baik itu OP atau badan, sudah memenuhi persyaratan dia secara subjektif dan persyaratan dia secara objektif, maka dia disitulah titik dia wajib harus punya NPWP. Jadi tidak serta-merta dan tidak otomatis. Oke, jadi kuncinya hanya yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Oke, sebenarnya pasti pemerintah itu pasti punya tujuan ya, kenapa aturan ini dibuat gitu. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi aturan ini dibuat? Jadi kan pertama soundingan mengenai NIK diperlakukan sebagai NPWP itu muncul pertama kali kan di Undang-Undang HPP Mas Icat, ya, gitu ya. Yang nomor 7 tahun 2021. Nah, akhirnya kan terjadi kegaduhan. Akhirnya pemerintah harus mengeluarkan PMK tadi 112. Tujuannya adalah ada 3 secara garis besar. Yang pertama adalah bagi wajib pajak OP yang berstatusnya adalah penduduk atau warga negara Indonesia, ini adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian. Kayak tadi, mengantisipasi kesimpang siuran, ini benar nggak sih, ini benar nggak sih, makanya diterbitkanlah PMK 112, artinya ada kepastian hukum. Oh, menjadi NPWP itu ketika begini loh syaratnya, itulah kepastian hukumnya. Yang kedua, saya kan tadi bilang 3 ya. Yang kedua adalah bagi wajib pajak selain OP penduduk tadi itu wujud dari kesetaraan. Jadi kan kalau badan kan atau wajib pajak orang pribadi non penduduk kan nggak punya NIK. Terus saya diaturnya di sebelah mana kan gitu. Makanya ini dengan PMK ini ada aturan mengenai mereka. Akhirnya maka kita sebutnya ini adalah untuk penyetaraan dan supaya mewujudkan administrasi yang efektif dan efisien. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita memberikan wujud dari kita memberikan dukungan kepada kebijaksanaan fiskal pemerintah, yaitu mengenai penggunaan satu data di segala urusan nanti ke depannya, yaitu untuk supaya ada satu
identitas tunggal saja yang dipakai untuk urusan baik perpajakan maupun non perpajakan, yang identitas tunggal itu sudah terstandarisasi dan berlakunya itu sudah terintegrasi dengan seluruh sistem di berbagai aspek bidang yang dibutuhkan nanti oleh masyarakat. Maka disitulah dianggap NIK yang paling memenuhi ketentuan tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal NIK, kenapa kalau tujuan yang ketiga tadi kan jadi satu data, maka dipakailah NIK. Kenapa sih yang dipilih NIK? Iya, karena ketika waktu itu ada proses, ada NIK itu ya, KTP online nasional itu Mas, artinya NIK itu suatu data atau identitas yang sudah unik ya, sudah unik, kemudian khas, terus pembentukannya sudah melalui proses validasi, sehingga ketika kita membutuhkan satu identitas tunggal dipilihlah NIK itu untuk dipergunakan sebagai nomor pokok wajib pajak. Ini sebagai wujud kita mendukung perencanaan, kemudian pelaksanaan maupun evaluasi kebijaksanaan fiskal pemerintah seperti yang saya bilang tadi. Gitu ya. Jadi kawan pajak sudah mengerti ya kira-kira latar belakang apa sampai NIK itu digunakan nanti ke depannya sebagai NPWP. Nah, ini ngomong soal aturan yang baru keluar ini, apakah nanti terdapat perbedaan jika nanti NIK diimplementasikan menjadi NPWP? Apakah NPWP saya akan terlihat perubahan yang drastis atau bagaimana itu? Boleh dijelaskan sedikit? Jadi gini, dengan adanya PMK 112 ini kita akan membagi sesuai adanya batasan-batasan waktu Mas Icat. Jadi nanti gini, untuk periode diterbitkannya di undangannya PMK 112 sampai dengan 31 Desember 2021 kita mengenal pengaturan begini, gampang ingatnya gini. Untuk WP yang sudah punya NPWP pada saat PMK ini berlaku, dia pakai NPWP tersebut. Artinya masih yang 15 digit. Masih bisa ya? Kemudian ketika WP baru, artinya ada WP baru yang baru daftar, itu pada prinsipnya ketika dia daftarnya sesudah PMK ini berlaku sampai 31 Desember akan diberikan 16 digit. 16 digit, kalau WP orang pribadi penduduk dikasihnya NIK, kalau yang bukan atau badan itu diberikan NPWP sejumlah 16 digit. Gitu ya, itu sampai dengan 31 Desember. Kemudian nanti ketika sudah full harus diimplementasikan secara total, maka semuanya akan mempergunakan 16 digit identitas tunggal tadi. Jadi ujung-ujungnya semua jatuhnya ke 16 digit. Iya. Untuk memadankan dengan NIK yang jumlahnya juga 16. Jadi kalau badan kan dia nggak punya NIK, atau OP yang bukan penduduk dia kan nggak punya NIK, tapi nanti akan disetarakan menjadi 16 dengan menambahkan kode 0 kalau untuk badan ya. Kalau untuk orang pribadi nanti kalau dia sudah punya NPWP tinggal ditambahkan juga 0 di depan. Nanti perlakuannya akan kita bahas lebih lanjut. Oke, baik Bu. Nah, kadang-kala ada pertanyaan yang timbul nih. Kita kan tahu selama ini aturan perpajakan mengatur kalau istri itu tidak wajib punya NPWP ya Bu. Karena kewajiban perpajakannya bisa digabung ke suami. Iya. Gitu. Nah, setelah aturan ini berlaku, kira-kira bagaimana nih nasib para istri yang sudah menggabungkan kewajiban perpajakannya ke suami? Yang menjadi keresahan di masyarakat adalah begini Mas Icat. Ini satu kondisi ketika sebelum PMK ini berlaku dia memakai identitas tunggal NPWP suami, karena memang secara undang-undang suami dan istri itu adalah satu kesatuan ekonomi. Jadi untuk perpajakannya diwakili oleh suami. Nah, ketika NIK ini diperlakukan sebagai NPWP, otomatis suami punya NIK, istri punya NIK, kan gitu ya. Itu akan menjadi perdebatan apakah berarti nanti NPWP yang tadinya pakai punya suami sehingga istri harus punya NPWP. Nah, kita kembalikan lagi ke ketentuan undang-undang tadi bahwa antara suami dan istri itu tetap satu kesatuan ekonomi. Jadi dengan catatan tidak ada lain ya, tidak ada keadaan lain kayak dia ada pisah harta, perjanjian untuk melaporkan perpajakan secara terpisah. Secara prinsip dia tetap mempergunakan identitas tunggal dari suami tadi, gitu ya. Oke, jelas sekali ya kawan pajak. Jadi tidak perlu resah kalau memang yang sebelumnya memang sudah digabung ke suami, dengan adanya aturan baru ini tetap seperti itu perlakuannya. Tetap seperti itu. Oke, mungkin
yang pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan juga, nanti ketika aturan yang berlaku, bagaimana kira-kira supaya nik saya itu bisa saya gunakan sebagai NPWP? Nah, seperti yang tadi Mas Ica saya sampaikan di awal-awal bahwa tidak otomatis. Jadi ada satu step yang harus dijalankan supaya nik kita itu berlaku sebagai NPWP. Prosesnya disebut dengan proses validasi data. Nah, proses validasi data ini adalah kita memadankan atau menyamakan data antara data kependudukan dengan data yang ada di master file Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Nah, nanti tata caranya sangat mudah sebenarnya. Secara prinsip kita tinggal buka nanti aplikasi di DJP online, kemudian kita yang sudah pernah pakai DJP online pasti sudah paham ya. Nanti kita buka profil kita, kemudian kita tinggal klik validasi. Nanti langkahnya cukup sederhana ya, Bu? Sederhana kalau kita sudah familiar dengan DJP online gitu. Tapi nanti akan ada saluran-saluran lain selain DJP online, nanti akan kita bahas. Oke, tadi stepnya sudah dijelaskan simple, hanya masuk DJP online, profil, lalu klik validasi. Nah, pastinya kan ketika kita klik validasi pasti ada pesan yang muncul. Pasti antara, kalau bicara mengenai validasi kan tentunya pasti ada yang valid dan ada yang tidak valid. Nah, bagaimana kalau misalnya status kita pas validasi, terus muncul notifikasi data Anda tidak valid, apa yang harus dilakukan? Gini, kalau ketika data kita ini tidak valid, maka targetnya akan menjadikan dia valid, kan gitu ya? Iya, betul. Proses yang akan dilakukan otomatis yang tidak valid ini kita harus menjadi valid. Nah, kita langkahnya ya harus kita mana yang tidak benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya gitu ya. Maka kita akan menyamakan atau memadankan, istilah yang di PMK itu memadankan data yang sebenarnya dengan data yang ada, sehingga apa yang menyebabkan dia tidak valid, apakah di alamatnya, apakah di statusnya, apakah LU-nya, nanti kita cocokkan, kemudian kita melakukan validasi data dengan berbagai saluran yang disediakan. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan validasi itu berhubungan dengan DJP online. Misalnya nih, saya masih gaptek nih, tidak biasa menggunakan DJP online. Terus saya harus merubah atau mengecek status validasi, nanti di mana perubahan datanya? Nah, ini sudah diantisipasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga kita menyediakan berbagai saluran untuk proses validasi ini, Mas Icat ya. Yang pertama tadi ya dengan laman DJP online gitu ya. Bagi yang sudah familiar dengan DJP online akan mudah sekali, kita tinggal buka profil, kita klik validasi gitu ya. Nah, kalau enggak, kita bisa nelpon ke kontak center 1.500-200, nanti kita minta disamakan atau divalidasi data kita, atau sebutannya itu kering pajak gitu ya. Atau kita bisa datang ke TPT KPP gitu ya. Di sana kita akan dilayani oleh petugas nanti yang akan membantu kita untuk melakukan validasi data. Baik. Nah, misalnya nanti pas penerapan ini dijalankan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, masih ada nih wajib pajak yang datanya belum valid, atau entah itu kurang tahu informasi ini ataupun memang tidak mau merubah datanya, itu bagaimana Bu terkait NPWP-nya? Jadi dengan berlakunya PMK ini kan Juli ya, Juli kita kasih kesempatan sampai 31 Desember 2022 untuk seluruh wajib pajak melakukan validasi data gitu ya. Jadi ketika kita misalnya nih bulan-bulan sekarang belum sampai 31 Desember ini belum valid juga, sebenarnya tidak usah khawatir, kita bisa memakai kode 15 digit NPWP kita yang lama, Mas Icat. Jadi ini untuk layanan administrasi masih bisa sampai 31 Desember ini diberi kesempatan. Nah, itu tadi sampai yang perlu diingat adalah batas 31 Desembernya ini jangan sampai kelewat 2023 loh, masih setahun lagi loh. Ini kan sekarang baru Desember 2022, masih ada setahun. Silakan digunakan berbagai saluran yang disediakan tadi untuk melakukan validasi. Nah, kalau misalnya nanti ada yang datanya belum valid sampai dengan 31 Desember, itu kira-kira bagaimana? Ya, kita akan melakukan permintaan perpanjangan mestinya ya. Jadi misalnya ada satu instansi, nanti kan ini urusannya dengan instansi lain ya.
misalnya di BPN atau di perbankan, misalnya mereka belum bisa mengakomodir NIK ini sebagai NPWP, maka seharusnya mereka meminta perpanjangan untuk menyesuaikan sistemnya. Gitu ya. Kalau dengan wajib pajaknya sendiri, apakah saya bisa menggunakan NPWP saya kalau saya tidak melakukan validasi data? Setelah 31 Desember 2023 ini, case-nya. Case-nya ya. Banyak pertanyaan seperti itu. Sebenarnya secara prinsip yang harus kita tegaskan bahwa wajiblah memvalidasi data itu. Gitu ya. Intinya sebenarnya baru bisa lagi menggunakan NPWP itu kalau kita sudah ada perubahan data ya. Iya itu betul. Karena kan kita sudah kasih waktu nih sampai setahun ke depan loh. Sekarang misalnya kita ngadain podcast ini kan Desember ya. Batas untuk sampai valid datanya itu kan masih setahun lagi. Diharapkan benar-benar diusahakan untuk valid ya. Karena kalau kita sudah kasih kelonggaran nanti pada satu titik yang kita sudah tidak bisa lagi memakai NPWP yang lama, itu kita akan mengalami kesulitan. Karena untuk per 1 Januari 2024 itu sudah tidak ada ampun lagi. Gitu ya. Tetap harus betul. Kesempatan untuk memvalidasinya nanti akan timbul masalah. Entah nanti ada solusi atau tidak, kita juga belum tahu, tapi kita usahakan sampai dengan 31 Desember 2023 itu diusahakan sudah valid gitu ya, supaya menghindari kita mengalami kesulitan di masa yang sesudah 1 Januari nanti gitu ya. Oke. Nah, terkait perubahan data ini, apakah saya sebagai wajib pajak nih, ketika data saya tidak valid terus saya ubah, kemudian kedepannya ada perubahan data lagi, apakah cukup pada saat aturan ini berlaku saya validasi data, saya ubah data saya, atau bagaimana? Jadi gini Mas Icat, data perpajakan atau data secara umum itu kan berprinsip pada keadaan yang sesungguhnya. Jadi kita ketika keadaan sesungguhnya itu berubah, maka kita otomatis harus melakukan perubahan juga. Artinya perubahan itu tidak hanya sekali harga mati, enggak. Jadi kita lakukan secara periodik ya. Jadi nanti ketika ada perubahan yang keadaan yang terkininya itu sudah berbeda dengan data yang terbaru kita, ya mau nggak mau kita harus melakukan updating data lagi. Betul. Iya. Jadi kawan pajak semua yang ada mendengar podcast kita siang ini pastinya sudah paham ya pentingnya berubah data, karena data itu sangat penting, apalagi misalnya kalau kita mau melakukan koordinasi, biasanya kan info-info dari kantor pajak kemungkinan bisa tidak sampai ke wajib pajak kalau wajib pajaknya tidak memutakhirkan data mereka di kantor pajak. Betul, karena kan nanti perubahannya itu kan NIK ini menjadi NPWP kan gitu untuk OP penduduk ya. Artinya kalau tidak valid, akhirnya data yang kita pakai ini menjadi tidak berfungsi kan gitu. NIK-nya itu tidak bisa berubah fungsi sebagai NPWP kalau nggak valid. Entah itu yang tidak valid data yang mana, maka prinsipnya harus disamakan atau diupdate menjadi data yang sesuai dengan keadaan wajib pajak gitu ya. Nah, kita tadi sudah berbicara panjang lebar nih mengenai prosesnya, apa yang harus dilakukan. Nah, sejauh ini bagaimana sih tahap implementasi aturan ini? Oh, jadi gini Mas Icat, sebagai uji percobaan lah ya istilahnya. Ini kan sebenarnya penggunaan data NPWP itu kan urusannya banyak sekali ya, baik untuk perpajakan maupun di luar perpajakan. Tapi untuk perpajakan sampai dengan 31 Desember 2023 baru bisa menggunakan NIK sebagai NPWP itu untuk urusan masuk ke DJP online. Oke, ternyata jadi NIK kita baru sekedar untuk login saja ya Bu? Ya, untuk login ke DJP online sampai dengan 31 Desember 2023. Tapi jangan disepelekan juga, nanti ketika sudah menginjak 1 Januari 2024 mungkin diharapkan sudah terakomodir semua keperluan kita yang mewajibkan kita mencantumkan NPWP itu sudah mengadopsi bahwa NPWP itu bisa kita masukkan dengan data NIK. Penjelasan yang sudah cukup jelas ya, kawan pajak sudah mengikuti dari tadi bagaimana sih PMK 112 ini yang membahas, apalagi yang poin utamanya sebenarnya NIK jadi NPWP itu ya Bu? Betul, pada prinsip iya. Jadi prinsipnya kita sudah membahas tadi kenapa NIK itu dipakai sebagai NPWP, kemudian bagaimana cara supaya dia menjadi NPWP kan gitu.
Terus kita sudah membahas kapan sih harus menggunakan NIK itu, yang sudah harga mati itu yaitu 1 Januari 2024. Nah, dikasih kesempatan untuk melakukan updating dan memakai data yang lama sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi kesimpulan dari aturan ini sebenarnya ada 2 bagian ya Bu. Pertama bagian masa transisi bisa diistilahkan, Iya, sampai betul. dengan 31 Desember 2023, dan kemudian saat berlaku penuhnya aturan ini di 1 Januari 2024. Iya. Nah tentunya pasti pemerintah akan mempertimbangkan ketika 1 Januari 2024 sudah berlaku penuh, apakah semua sistem kita, jadi bukan hanya di lembaga pemerintahan ternyata Bu, tapi sampai ke instansi-instansi atau lembaga-lembaga lain yang mempersyaratkan NIK sebagai syarat administrasi mereka ya. Iya. Harus mempersiapkan sistem mereka untuk mengakomodir implementasi NPWP yang terbaru ini. Iya, Salah betul. satunya penggunaan NIK sebagai NPWP. Iya, betul. Tapi di PMK ini pun tidak menutup kemungkinan nanti, namanya juga sistem kan, kita walaupun sudah dikasih waktu setahun kan mungkin tidak semudah yang dibayangkan orang kita sebagai masyarakat awam ya, menyetarakan merubah sistem, apalagi ketika sistem itu berlaku secara nasional. Untuk bisa merubah satu skrip aja itu kan akan tidak mudah. Makanya di PMK itu juga ada, ketika nanti misalnya suatu instansi itu sudah saatnya menggunakan itu masih belum bisa, maka dia bisa mengajukan perpanjangan ke Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan, supaya sampai dengan kapan dia bisa menyesuaikan sistemnya untuk mengakomodir NIK sebagai NPWP ini. Oke. Tidak terasa ya kawan pajak, kita sudah mengikuti podcast kita episode kedua kali ini dengan begitu sebenarnya singkat padat tapi jelas ya penyampaian aturan kita pada kali ini, yaitu sebenarnya NIK NPWP itu masih istilahnya dalam tahap penyesuaian yang diimplementasikan sebagai NPWP. Iya, ada masa transisinya lah. Nanti kita tunggu saja tanggal berlakunya secara penuh pada 1 Januari 2024. Mudah-mudahan semua sistem baik yang di sektor pemerintah maupun sektor swasta yang mempersyaratkan NIK sebagai NPWP-nya, semoga kiranya sudah siap semua ya. Iya. Sekarang kan sedang proses semua ini Mas. Jadi kita mengawasi mana-mana saja rekanan DJP yang kira-kira nanti lebih dahulu harus sudah sesuai sistemnya, kayak model perbankan, asuransi, itu termasuk prioritas-prioritas awal yang harus segera untuk menyesuaikan dengan implementasi ini. Nanti akan ada pengaturannya lebih lanjut. Oke, jadi kita ucapkan terima kasih kepada kawan pajak kita yang sudah mengikuti pembicaraan kita dari awal sampai akhir. Semoga dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin masih bersifat yang kecil, yang mungkin kalau itu kita dukung dengan penuh, mungkin akan membawa dampak yang besar di kemudian hari bagi sistem perpajakan kita. Dan pastinya kalau sistem perpajakan kita kuat, pasti perekonomian kita maju, negara kita juga ikut maju. Betul Mas Icat. Oke. Baik, sekian dari kami. Saya Richard selaku penyuluh pajak, dan narasumber kita hari ini Ibu Windu sebagai penyuluh pajak juga. Mohon undur diri apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan atau kekeliruan informasi yang kami berikan, kami mohon dimaafkan. Dan kiranya kawan pajak semua tetap senantiasa mengikuti channel KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2 untuk update terus soal perkembangan aturan-aturan perpajakan yang kami akan bagikan pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih dan selamat Beraktivitas. Sampai ketemu. Sampai ketemu di episode selanjutnya.